Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal hukum gravitasi Newton. Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda. 2. Berbanding lurus dengan perkalian jarak kedua benda. 3. Berbanding terbalik dengan massa masing-masing benda. 4. Berbanding terbalik dengan konstanta gravitasi. 5. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya. Nah, jadi kalian diminta mana yang benar menurut Newton tentang gaya gravitasi. Nah, ini jawaban yang benarnya. Kalian pilih mana yang tepat dari pernyataan di atas ini. Nah, petunjuknya, pahami kembali materi hukum gravitasi Newton. Untuk membantu menjawabnya, Ibu kasih penjelasan kalian supaya dapat menjawab soal ini dapat menggunakan persamaan F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Jarak satelit ke pusat massa yang dijadikan pusat orbit. 2. Kuat medan gravitasi yang dirasakan satelit pada titik orbitnya. 3. Jarak satelit ke pusat medan gravitasi yang dijadikan pusat orbit. 4. Periode satelit mengitari pusat orbit. Kecepatan linier pada gerak satelit yang mengorbit pada lintasan orbit tertentu dipengaruhi oleh, nah di sini kalian diminta mana pernyataan yang benar yang berhubungan dengan kecepatan linier. Nah, ini jawaban yang kalian harus pilih. Petunjuknya, pahami kembali gerak satelit. Penjelasannya, kecepatan linier atau V pada gerak satelit yang mengorbit pada lintasan tertentu dipengaruhi oleh jarak satelit ke pusat massa planet yang dijadikan pusat orbit atau R dan kuat medan gravitasi yang dirasakan satelit pada titik orbit satelit atau G. Nah, untuk membantu kalian di dalam menjawab soal pernyataan ini, kalian dapat menggunakan persamaan V sama dengan akar G dikalikan R. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah satelit yang bermassa 4,7 ton mengorbit bumi dengan gaya gravitasi yang dirasakan satelit adalah 18.000 Newton. Jika massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg dan G-nya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, maka jari-jari satelit tersebut adalah, ini jawaban yang benarnya ya, kalian nanti hitung baru kalian mana jawaban yang tepat. Petunjuk untuk menyelesaikan soal ini yaitu gunakan persamaan gaya gravitasi. Penjelasannya kita lihat diketahuinya. F-nya sama dengan 18.000 Newton, massa satelitnya sama dengan 4,7 ton atau sama dengan 4.700 kg ya, dikalikan 1000. Massa buminya sama dengan 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg dan G-nya ini sudah ketetapan ya, sama dengan 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat yang ditanyakan jari-jari orbit atau R. Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan gaya gravitasi yaitu F sama dengan G massa satelit dikali massa bumi dibagi R dikuadratkan. F-nya 18.000 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 4.700 dikali 5,98 dikali 10 pangkat 24 dibagi R dikuadratkan. 18.000 sama dengan, ini dikalikan ya, 6,67 dikali 4.700 dikali 5,98 itu sama dengan 187,46. Ini min 11 ditambah 24 jadi 16 per R kuadrat. Nah, ini kali silang R-nya ke sini, R kuadratnya yang ini ke bawah. Jadi 187,46.000 dikali 10 pangkat 16 dibagi 18.000. Maka R kuadrat sama dengan 1,04 dikali 10 pangkat 14. R sama dengan akar ya. Akar dari 1,04 kali 10 pangkat 14 itu sama dengan 1,02 dikali 10 pangkat 2 meter. Jadi jari-jari orbit satelit tersebut adalah 1,02 kali 10 pangkat 7 meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah meteor bergerak mendekati planet dengan gaya F dan percepatan 3A.
Massa planet dinyatakan dengan 4M dan keduanya berjarak 2R, sehingga mengalami tarikan keduanya. Jika konstanta gravitasi dinyatakan dalam G, maka persamaan gaya gravitasi antara meteor dan planet adalah. Petunjuk untuk menyelesaikan ini yaitu gunakan persamaan gaya gravitasi. Penjelasannya kita lihat diketahuinya M-nya sama dengan F, AM-nya sama dengan 3A, MP-nya sama dengan 4M, R-nya sama dengan 2R, dan G-nya sama dengan G. Yang ditanyakan yaitu gaya gravitasi antara meteor dan planet, atau disingkat FMP. Untuk menjawab soal ini, maka kita tentukan dulu massa meteor yang dapat dicari dengan menggunakan hukum Newton. Di mana hukum Newtonnya yaitu F meteor sama dengan massa meteor dikali A meteor. F meteor sama dengan F sama dengan massa meteor, itu tetap massa meteor karena yang ditanyakan. A meteornya itu 3A. Maka massa meteor sama dengan F per 3A. Setelah diperoleh massa meteor, maka kita langsung menghitung gaya gravitasi antara meteor dan planet dengan menggunakan persamaan F meteor planet sama dengan G dikalikan massa planet dikali massa meteor dibagi R dikuadratkan. Gaya meteor planet sama dengan G, M planetnya sama dengan 4M, dan M meteornya yaitu F per 3A per 2R kuadrat. Gaya meteor planet sama dengan G 4M dikalikan F per, ini dikuadratkan ya, 2 dikuadratkan 4, R dikuadratkan R kuadrat dikalikan 3A. 4-nya dicoret, maka gaya meteor planet sama dengan G MF per 3A dikalikan R dikuadratkan. Jadi persamaan gaya gravitasi antara meteor dan planet yaitu F meteor planet sama dengan G MF per 3A dikalikan R dikuadratkan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah satelit mengelilingi bumi pada orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan mengalami kuat medan gravitasi G. Supaya kuat medan gravitasi menjadi 1/5-nya, maka jari-jari orbit yang harus ditempati oleh satelit adalah. Penjelasannya diketahui R1-nya sama dengan R, G1-nya sama dengan G, G2-nya sama dengan 1/5 G. Yang ditanyakan yaitu jari-jari satelit atau diberi simbol R2. Kita coba jawab. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan kuat medan gravitasi, yaitu G sama dengan G konstanta gravitasi dikalikan M dibagi R dikuadratkan. G per G1 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. G1-nya G, G2-nya 1/2G sama dengan R2 per R1-nya R dikuadratkan. G per setengah G sama dengan R2 per R dikuadratkan. Nah ini G dibagi setengah G menjadi 5, G-nya dicoret ya, sama dengan R2 per R dikuadratkan. Maka ini untuk menghilangkan kuadrat ini, maka R2 per R itu sama dengan akar 5. Nah setelah ini maka kali silang R2 sama dengan akar 5 dikalikan R. Jadi supaya satelit memiliki kuat medan gravitasi 1/5 dari semula, maka satelit harus berorbit pada lintasan akar 5R. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah planet A memiliki massa 2 kali dari planet B, dan jari-jari planet B adalah 14 kali jari-jari planet A. Jika berat benda di planet B adalah 300 Newton, maka berat benda di planet A adalah. Nah ini jawaban yang benarnya silakan pilih. Petunjuknya kalian gunakan persamaan percepatan gravitasi. Penjelasannya diketahui massa A-nya sama dengan 2 massa B, RB-nya sama dengan 1/4 RA, dan WB-nya sama dengan 300 Newton. Yang ditanyakan berat benda di planet A, atau kita beri simbol WA. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan berdasarkan rumus berat, yaitu W sama dengan M kali B, di mana gaya berat itu sebanding dengan G. Kemudian kita dapat menggunakan persamaan percepatan gravitasi sebagai berikut. G sama dengan G dikalikan M per R dikuadratkan, sehingga
Gaya berat itu sebanding dengan G dikalikan M dibagi R dikuadratkan. Maka kita gunakan persamaan perbandingan ya, karena ada dua benda, yaitu benda B dan benda A. Kita bandingkan berat A dibagi berat B sama dengan MA dibagi MB dikalikan RB per RA dikuadratkan. Berat A yang ditanyakan dibagi WB-nya kan 300, berarti WA dibagi 300 sama dengan 2MB, karena MA diketahui ya, ini 2MB dibagi MB, RB-nya itu 1/4 RA dibagi RA. RA-nya dicoret ya. RA-nya dicoret, maka WA per 300 sama dengan ini WB, MB-nya dicoret, jadi 2 dikali, nah ini 1/4 dikuadratkan. WA per 300 dibagi, ini dicoret, ini 1/4 dikuadratkan, kemudian dikalikan 2 jadi 1/8. Kemudian ini kali silang, WA dikali 8, 300 dikali 1, 300. Jadi 8 WA sama dengan 300. WA sama dengan 37,5 Newton. Kita lanjutkan. Planet 1 dan 2 masing-masing memiliki jarak rata-rata sebesar A dan B terhadap matahari. Jika jarak A sama dengan 1/4 B dan planet 1 mengitari matahari dengan periode T, maka periode yang dibutuhkan planet 2 untuk mengitari matahari adalah, kita lihat jawaban yang benar. Ini ya, petunjuk untuk menyelesaikan soal ini yaitu gunakan persamaan hukum Kepler 3. Penjelasannya kita lihat diketahuinya R1-nya sama dengan A, R2-nya sama dengan B, A-nya sama dengan 1/4 B, dan T1-nya sama dengan T. Yang ditanyakan yaitu periode yang dibutuhkan planet 2 atau diberi simbol T2. Kita coba jawab dengan menggunakan hukum 3 Kepler, yaitu T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 pangkat 3. T1-nya T, T2-nya tetap T2 dikuadratkan sama dengan R1-nya A dan R2-nya B pangkat 3. T1 per T2 dikuadratkan sama dengan A-nya itu 1/4 B dan B-nya tetap B pangkat 3. Maka T per T2 kuadrat sama dengan B-nya dicoret jadi 1/4 pangkat 3. T per T2 dikuadratkan sama dengan 4 dipangkatkan 3 yaitu jadi 1/4. T per T2 sama dengan akar dari 1/64. Maka T per T2 sama dengan akar dari 64 yaitu 8 akar 1 tetap 1. Jadi 1/8. Sekarang kali silang ya. Ini kali silang. T2 dikali T berarti T2 dan 8 dikali T menjadi 8T. Jadi T2-nya sama dengan 8T. Jadi periode yang dibutuhkan planet 2 untuk mengitari matahari adalah 8T. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Dua buah benda A dan B terpisah sejauh 18 meter. Massa benda A adalah 1/9 kali massa benda B. Agar di titik C tidak merasakan kuat medan yang bekerja, maka titik C harus diletakkan. Petunjuknya untuk menjawab soal ini yaitu kalian harus menggunakan persamaan kuat medan gravitasi. Penjelasannya diketahui R-nya sama dengan 18 meter, MB-nya 1/9 MA. Yang ditanyakan yaitu posisi titik C. Nah, sebelum menjawabnya, kita ilustrasikan dulu gambar ini, ya, dimana di sini ada benda A dan benda B. Di antara benda B yaitu ada benda C. Diletakkan di mana benda C ini supaya tidak merasakan gaya tarik dari A maupun gaya tarik dari B. Jadi G-nya itu sama dengan 0. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan GC sama dengan GB dikurangi GA. GB kan arahnya ke kanan, GA arahnya ke kiri. 0 sama dengan GB dikurangi GA. GA pindah ruas ya ke sini menjadi positif. Jadi GA sama dengan GB. GA sama dengan G MA per RA C dikuadratkan. GB sama dengan G dikali MB per RBC dikuadratkan. G-nya dicoret. Jadi persamaannya tinggal MA per RAC kuadrat sama dengan MB per RBC kuadrat. Misalkan RAC-nya sama dengan X, jadi posisi titik C dari A. Kita masukkan MA-nya itu sama dengan 1/9 MB, RAC kuadratnya sama dengan X kuadrat,
MB-nya tetap, RBC kuadratnya menjadi R min X dikuadratkan. Ini kan ada pangkatnya, ini juga ada pangkatnya. Nah, untuk menghilangkan pangkat ini, jadi semuanya harus dikuadratkan. Ini B-nya dicoret, ya, ini jadi tinggal 1/9 dan ini menjadi 1. 1/9 kita sama dengan 1/3 dikuadratkan. Ini tinggal 1, jadi 1 dikuadratkan. Maka ini 1/3 kuadrat per X kuadrat sama dengan 1 kuadrat per 18 min X dikuadratkan. Nah, ini yang pangkatnya dicoret ya. Coret, ini pangkatnya dicoret, ini juga dicoret. Jadi tinggal ini 1/3 per X sama dengan 1/18 min X. Kemudian kali silang, 1 dikali X sama dengan ini kan 1/3 dikali 18 min X. Jadi X sama dengan 18 dikali 1/3 yaitu 6. X dikali 1/3 min 1/3 X. Nah, yang ada X-nya digabungkan, ini pindah ruas jadi positif. X plus 1/3 X sama dengan 6. Jumlahkan X ditambah 1/3 X itu jadi 4/3 X sama dengan 6. Ini kali silang ke sini ya, jadi 18. X sama dengan 18/4 sama dengan 4,5 meter. Jadi posisi titik C harus diletakkan 4,5 meter dari titik A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 3 buah benda diletakkan seperti pada gambar tersebut. Jika massa benda A dan B dan C masing-masing ada 15 kg, 18 kg, dan 10 kg, serta konstanta gravitasi dinyatakan dengan G, maka gaya gravitasi pada benda A adalah, nah penjelasannya kita lihat, diketahui MA-nya sama dengan 15 kg, MB-nya 18 kg, MC-nya 10 kg. RAB-nya sama dengan 3 meter dan RBC-nya sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan gaya gravitasi pada benda A. Untuk menjawab soal ini kita ilustrasikan dulu gambarnya ya di sini. Jadi yang ditanyakan itu gaya gravitasi yang dirasakan oleh A. A mendapat tarikan dari C dan A juga mendapatkan tarikan dari B. Nah, yang ditanyakan yaitu gaya tarik A. Nah, untuk menghitungnya kita hitung dulu jarak dari A ke C dulu dengan menggunakan persamaan Pythagoras, di mana persamaannya yaitu RAC sama dengan akar RAB kuadrat ditambah RBC kuadrat. RAC sama dengan akar jarak dari A ke B-nya 3 dikuadratkan, yang ini ya. Kemudian jarak dari BC-nya yang ini 4 dikuadratkan. Maka RAC sama dengan akar 9 ditambah 16. RAC sama dengan akar dari 25. RAC sama dengan 5 meter. Jadi jarak dari sini ke sini itu 5 meter. Setelah kita dapat jarak dari A ke C, maka kita hitung gaya yang dirasakan oleh A yang dipengaruhi oleh C atau kita sebut dengan FAC. Nah, untuk menghitungnya kita dapat menggunakan persamaan FAC sama dengan G dikalikan MA dikali MC per RAC dikuadratkan. FAC sama dengan G dikalikan 15 di sini ya. Dikalikan 10 yang ini per 5 dikuadratkan. Maka FAC-nya sama dengan G dikali 150 dibagi 25. 150 dibagi 25 yaitu 6. Jadi ini G-nya tetap kita tulis yaitu 6G. Kita lanjutkan menghitung gaya gravitasi FAB. Kita gunakan persamaan FAB sama dengan G MA dikali MB per RAB kuadrat. FAB sama dengan G dikalikan 15 dikalikan 18 dibagi 3 dikuadratkan. Maka FAB sama dengan G kali 270 per 9. 270 dibagi 9 itu 30 G-nya dituliskan kembali. Nah, setelah dapat FAB dan FAC, maka kita hitung FA-nya. FA sama dengan akar FAC dikuadratkan ditambah FAB dikuadratkan ditambah 2 dikali FAC dikali FAB cos theta. FA sama dengan akar FAC dikuadratkan ditambah FAB dikuadratkan ditambah 2 FAC dikali FAB cos theta-nya sama dengan RAB dibagi RAC. FA sama dengan akar 6G dikuadratkan ditambah 30G dikuadratkan ditambah 2 dikali 6G dikali 30G.
RA per RAC itu sama dengan 3/5. FA sama dengan akar 36G dikuadratkan ditambah 900G dikuadratkan ditambah 216G kuadrat. FA sama dengan akar 1152G kuadrat. Akar dari 1152G kuadrat ini sama dengan 24 akar 2G. Jadi gaya gravitasi pada benda A sama dengan 24 akar 2G. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah satelit mengorbit pada ketinggian 3 × 10⁵ meter di atas permukaan bumi dengan massa bumi adalah 5,98 × 10⁻24 kg. Jari-jari bumi adalah 6,371 km dan G sama dengan 6,67 × 10⁻⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Maka besar kecepatan dan periode satelit tersebut adalah, penjelasannya diketahui H-nya sama dengan 3 × 10⁻⁵ meter, R-nya sama dengan 6.371 km sama dengan 6,37 × 10⁻⁶ meter. Nah, supaya ini pangkatnya sama, maka yang ini diubah menjadi 0,3 × 10⁻⁷ meter. M-nya sama dengan 5,98 × 10⁻24 kg. G-nya sudah ketetapan ya. Kemudiannya V juga sudah ketetapan. Yang ditanyakan yaitu kecepatan atau V dan periode atau T satelit yang mengorbit bumi. Nah, ini gambarnya ya. Di sini ada satelit pada ketinggian H dan di mana jari-jarinya R. Maka R ini yaitu R yang kecil itu sama dengan R ditambah H. Untuk menghitung kecepatan satelit yang mengorbit bumi dapat menggunakan persamaan V akar Gm per R. V sama dengan akar Gm per R ditambah H. Jadi R-nya ini dari sini ya, R ditambah H. V sama dengan akar 6,67 × 10⁻11 dikali 5,98 × 10⁻24 dibagi 6,37 × 10⁻6 ditambah 0,3 × 10⁻6. V sama dengan akar 6,67 dikali 10⁻11 dikali 5,98 × 10⁻24 dibagi, nah ini dijumlahkan dulu ya, jadi 6,67 dikali 10⁻6. Jadi kalau jumlah ini pangkatnya tetap ya. Kita lanjutkan, 6,67 ini dicoret ya, 6,67 ini dicoret, dan yang ini naik ke atas menjadi 11 ditambah 6 ya menjadi 5. Jadi ini 5,98, tadi kan 5 ya yang ngasih coret ini 5 di negatif 5 ditambah 24 jadi 7, maka ini 5,98 kali 10⁻7. V sama dengan akar 59,8 dikali 10⁻6, ini ditambahkannya mundur ke sini. Akar dari 59,8 kali 10⁻6 itu sama dengan 7,7 kali 10⁻3 meter per sekon. Jadi kecepatan satelit yang mengorbit bumi yaitu V sama dengan 7,7 kali 10⁻3 meter per sekon. Kita lanjutkan yang kedua yaitu menghitung periode satelit mengorbit bumi dengan persamaan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4V kuadrat per G dikalikan M. T kuadrat sama dengan, ini kali silang ke sini ya. T kuadrat sama dengan 4V kuadrat dikali R pangkat 3 dibagi G dikalikan M. T sama dengan akar 4V kuadrat R pangkat 3 per G dikalikan M. T sama dengan 2V, nah ini keluar ya, akar dari 4 kan 2V kuadrat, jadi keluar dari akar jadi V. Akar R pangkat 3 per G dikalikan M. Maka T-nya sama dengan 2R akar, R-nya tadi kan R ditambah H, jadi T sama dengan 2V akar R ditambah H dipangkatkan 3 per G dikalikan M. Kemudian kita masukkan angkanya ya. T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 6,37 dikali 10⁻6 ditambah 0,3 kali 10⁻6 pangkat 3 per 6,67 kali 10⁻11 dikali 5,98 kali 10⁻24. Kita selesaikan ya yang atas dulu kemudian yang bawah. T sama dengan
2 dikali 3,14 akan 6,67 kali 44,49 dikali 10 pangkat 18 dibagi 6,67 kali 5,98 kali 10 pangkat 13. T sama dengan 2 dikali 3,14 akar 44,49 kali 10 pangkat 18 dibagi 5,98 dikali 10 pangkat 13. Yang ini dicoret ya. Kita lanjutkan. T sama dengan 2 kali 3,14 akar, nah ini dibagikan hasilnya jadi 74 dikali 4 kali 10 pangkat 4. Akar dari 74,4 kali 10 pangkat 4 itu 8,6 kali 10 pangkat 2. T sama dengan 6,28 dikali 8,6 kali 10 pangkat 2. T sama dengan 54 kali 10 pangkat 2 sekon. Jadi T-nya sama dengan ini kan kali 100 ya, jadi 5.400 sekon. Maka 5.400 sekon ini sama dengan 1,5 jam. Jadi kecepatan dan periode satelit yang mengorbit bumi adalah 7,7 kali 10 pangkat 12 meter per sekon. Dan periodenya yaitu 1,5 jam. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gaya gravitasi bumi. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.